Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon doa restunya, saya akan mengisi khutbah Idul Fitri di Musala Al-Aqam Pademangan Barat. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'dah, wa nasra abada, wa jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi ba'atsa bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'izni wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena berkat karunia yang Ia berikan kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kita masih menghirup udara segar dan hadir di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian tak lupa kita sampaikan salam serta salawat kita, yaitu kepada Habibana Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khotib berwasiat khususnya untuk khotib pribadi dan umumnya untuk para hadirin sekalian, agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Para hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, dengan terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan berpisah pula kita dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Ditinggalkan kita oleh bulannya turunnya Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah itu. Bukankah kita banyak di antara tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, entah itu orang tua kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, dan saudara kerabat lainnya yang dulu-dulu bersama kita, masih terngiang, masih terbayang senyumnya di pelupuk mata kita, masih teringat akan wajahnya di ingatan kita. Tetapi mereka tidak lagi bisa ikut merayakan Idul Fitri kali ini karena mereka telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahulu ajal menjemputnya, meskipun ada keinginan dan cita-cita yang sama dengan kita untuk bisa hadir dan bisa merayakan hari Idul Fitri, namun Allah berkehendak lain. Dan kini semua itu tinggal kenangan. Faiza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka jika ajal telah datang, tidak ada yang mampu menunda dan memajukan sedikit pun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah akbar walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, setiap kita bertemu dan berharap di bulan suci Ramadan itu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menuju kepada keriduannya dan membukakan pintu babur rayyan kelak di yaumil qiyamah. Seraya kita memohon agar orang-orang tua kita, kerabat kita, sanak keluarga kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, tujuan daripada kewajiban puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita laksanakan kemarin adalah menciptakan manusia-manusia yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi karena kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diukur daripada ketakwaannya. Manusia dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena hartanya. Manusia dianggap sukses bukan karena jabatannya. Manusia dianggap hebat oleh Allah bukan pula bentuk dan rupanya yang bagus. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Lalu apakah takwa itu? Imam Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagai berikut. Yaqulu Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wa ridha bil qalil wal istidalu yaumir rahim. Jadi itu ada 4 unsur di dalam diri kita yang apabila bersatu di dalamnya, maka kita ini layak disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa saja 4 unsur itu? Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di bulan suci Ramadan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, maka kita diperintahkan untuk menahan diri agar tidak makan dan tidak minum, dan juga membatalkan puasa oleh karena maksiat atau dosa. Di sini semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbuat yang membuat puasa kita menjadi batal. Dan yang paling penting adalah takut akan azab Allah apabila kita tidak mengerjakan
yang namanya puasa. Tetapi ketika bulan puasa telah usai, apakah kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengerjakan hal-hal yang berdosa, akan melakukan hal-hal maksiat, akan hal-hal yang merugikan orang lain? Apakah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila pekerjaan itu ternyata menjerumuskan kita kepada kemaksiatan? Oleh karena itu, tumbuhnya rasa takut ini haruslah kita benar-benar jaga agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil, yaitu beramal dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran dan hadis Rasulullah itu bukan hanya dibaca, bukan hanya diperdengarkan, tapi lebih dari itu Al-Quran dan hadis wajib dijadikan pedoman hidup dan kehidupan kita di dunia agar selamat sampai di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Yang ketiga adalah waridho bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha maksimal, maka kita patut menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jangan sampai nafsu kita, hasrat kita mendorong kita menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Padahal baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jelek menurut kita belum tentu jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wal istidadul yaumir rahil, yang artinya mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Siapapun kita, apapun jabatan kita, sehebat apapun kita, pasti akan mengalami kematian. Entah besok, lusa, bulan depan, atau tahun depan, ajal kita pasti akan berakhir. Persoalannya adalah apakah persiapan kita sudah maksimal, apakah ibadah kita sudah banyak, apakah amal kita pasti diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yang mengirim mayat itu ada 3, yang 2 kembali sedangkan yang kekal hanya 1. Mayat diiringi keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang tinggal hanyalah amalnya. Jadi selama ini kita selalu sibuk mengurusi 2 perkara, harta dan keluarga. Namun satu yang kita lalaikan, yaitu amal. Padahal yang satu itu akan menemani kita, yang satu itu akan menyelamatkan kita, yang satu itu akan membuat kita bahagia sesungguhnya. Jadi jelaslah, mudah-mudahan dengan adanya 4 unsur tersebut, kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, dan semua apa-apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, insya Allah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri ini kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.